dan dilepaskan dari tuntutan hukum karena perbuatan terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana. Menimbang bahwa pendapat rekomendasi 1 tersebut di atas didasari pada pertimbangan hukum sebagai berikut. 1. Unsur dengan sengaja dalam alternatif ke-1 primer pasal 33 UNT tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa. A. Bahwa maksud dengan unsur dengan sengaja adalah apabila si pelaku menghendaki akan timbulnya akibat dari perbuatannya dan keadaan akibat yang seharusnya ditimbulkan adalah terganggu sistem elektronik dan atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. B. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Zafar, Satpam Kompol Polda 3 diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2002 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa datang ke pos Satpam dan meminta izin kepada saksi akan mengganti perangkat CCTV. C. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Apung, terdakwa mengganti perangkat CCTV dengan menyuruh dirinya selaku teknisi CCTV. D. Bahwa penggantian CCTV oleh teknisi tidak mengakibatkan CCTV rusak atau terganggunya fungsi, melainkan tetap berfungsi dengan baik. E. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Zafar, ketika terdakwa selesai mengganti perangkat CCTV, terdakwa memberikan nama, nomor telepon, dan tempat tugas terdakwa saksi Abdul Zafar. F. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Apung dan saksi Abdul Zafar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak ada niat jahat untuk merusak CCTV karena terdakwa menyuruh ahli pemasangan CCTV dan terdakwa juga mempunyai niat baik, itikat baik dengan menyerahkan nama, nomor telepon, dan tempat tugasnya kepada Satpam. G. Bahwa karena kepada 1 berkesimpulan bahwa pada diterima tidak ada niat jahat karena terganggunya sistem elektronik dan atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. H. Bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa. I. Bahwa unsur dengan sengaja tersebut juga terdapat dalam alternatif ke-1 subsidiar pasal 32 Undang-Undang ITE, dakwaan alternatif kedua primer pasal 231 KUH pidana dan dakwaan alternatif kedua subsidiar pasal 221 kedua KUH pidana yang mengunsur serupa dengan unsur dengan sengaja, yaitu unsur dengan maksud untuk menutupinya atau menghalangi atau mempersukar penyidikan. 2. Unsur turut serta sebagaimana dimaksud pasal 551 ke 1 KUHP tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa dengan alasan A. Bahwa syarat dari unsur turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara para pelaku untuk timbulnya akibat yang dikehendaki bersama oleh para pelaku atau peserta. Pelaku turut serta harus mempunyai kesamaan niat atau meeting of mind antara para peserta. B. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan ditemukan adanya kehendak yang sama atau niat yang sama dari para peserta berupa terganggunya sistem elektronik dan atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. C. Bahwa hanya saksi Perdi Sambo yang punya niat dan tujuan akan adanya penghilangan rekaman CCTV di komplek Duren 3 karena hanya saksi Perdi Sambo yang berkepentingan akan hilangnya rekaman CCTV tersebut. D. Bahwa sedangkan saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni, dan Cuk Putranto yang dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah tidak mempunyai niat jahat untuk timbulnya akibat serupa terganggunya sistem elektronik dan atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. E. Bahwa mereka pada keterangan tersebut saksi Perdi Sambo tidak mengetahui jika pelaku pembunuhan almarhum Yosua adalah terdakwa Perdi Sambo. Bahwa terdakwa dan saksi Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni Bowo, dan Cuk Putranto dilakukan tersebut mengetahui bapak pembunuhan adalah Perdi Sambo pada tanggal 8 Agustus 2002. Bahwa dengan demikian tidak ada kerjasama yang erat untuk mencapai tujuan sama berupa terganggunya sistem elektronik dan atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. 3. Bahwa undang-undang tidak dapat diterapkan dalam perkara ini. A. Bahwa pendapat ahli ITE Prof. Henry Subiakto yang pernah menjabat sebagai ahli pada Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo pada saat penyusunan undang-undang ITE tidak dapat diterapkan dalam perkara ini. B. Bahwa menurut pendapat ahli, penerapan undang-undang adalah pelakunya harus melakukan perbuatan dengan cara-cara interaksi elektronik dan atau cara-cara dunia maya cyber jika berupa mengambil, memindahkan, memukul perangkat elektronik berupa DVR, CCTV, maka seharusnya diterapkan pasal KUHP pidana, misalnya merusak dengan pasal 406 KUHP, mengambil, mencuri pasal 6 KUHP pidana. 4. Bahwa unsur dakwaan alternatif kedua primer pasal 33 KUHP dan alternatif kedua subsidiar pasal 221 KUHP tidak terbukti. A. Berdasarkan pendapat ahli pidana Jamin Ginting, syarat penerapan pasal 233 KUHP pidana dan pasal 222 adalah barang bukti harus telah berstatus sebagai barang bukti, artinya telah dilakukan penyitaan oleh pejabat yang berwenang. B. Dalam perkara ini terungkap fakta bahwa dipercaya dalam periode 8 Juli sampai 13 Juli tidak atau belum dalam status barang bukti. 5. Terdakwa terhadap keterangan berlaku tentang pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 KUHP pidana.
adalah Kasubnit 1 Subdit 3 Bareskrim bahwa pangkat adalah KP bawah Transaksi Agus Nurpratia selaku Kaden A Biro Paminal pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2002 bertempat di Komplek Polri Duren 3. Terdakwa mendapat perintah dari saksi untuk melakukan pengecekan dan screening CCTV Komplek Polri Duren 3. D. Bahwa dengan demikian telah sedang melaksanakan perintah jabatan yang sah dari Kaden A Paminal yang sedang melaksanakan tugasnya, di mana telah menjadi peristiwa yang melibatkan anggota Polri, tembak menembak dan lokus delikti ada di rumah pejabat tinggi Mabes Polri. Hal tersebut masih dalam lingkup kewenangan Kaden A. E. Bahwa berdasarkan Perpol nomor 1 di bawah wajib melaksanakan perintah atasan. F. Perbuatan tersebut bisa salah jika yang memerintahkan adalah fungsi lain dari Polri, misalnya perintah fungsi lalu lintas, intel atau samapta. G. Bahwa terdakwa mengira pengambilan DPRC tersebut adalah untuk kepentingan penyidikan Paminal karena perintah awalnya dari Kaden A Biro Paminal Kombes Pol Agus Nurpratia. H. Bahwa oleh karena itu disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa adalah dalam rangka menjalankan perintah jabatan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu. I. Bahwa oleh karena itu terdapat alasan penghapus kesalahan pada diri terdakwa sehingga jika perbuatan terbukti kepadanya harus dibebaskan dari tuntutan pidana. Bahwa atas dasar pertemuan tersebut dengan cukup terpenuhnya salah satu dari angka 1, 2, angka 4 tersebut di atas, maka kepada terdakwa harus dibebaskan atau setidaknya kepada terdakwa harus dinyatakan lepas dari tuntutan hukum dengan berdasarkan alasan sebagaimana disebutkan dalam angka 5. Menimbang bahwa dalam perkara ini namun pendapat berbeda tersebut telah dicantumkan memang badan perkara ini terhadap terdakwa telah dilaksanakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang sah tersebut harus dikurangkan sudah dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap alasan yang cukup, menimbang oleh terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa karena telah ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dengan alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti ada juga di persidangan. Untuk selanjutnya dipentas sebagai berikut. Tidak disebutkan lagi barang bukti tersebut. Secara keseluruhan dari nomor 1 sampai nomor 55 masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada penuntut dipergunakan dalam perkara yang lain. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu ditimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan terdakwa merupakan Polri yang seharusnya mempunyai pengetahuan yang lebih terutama terkait tugas dan kewenangan dalam kegiatan penyidikan dan tindakan terhadap barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana. 2. Terdakwa merupakan salah satu penyidik aktif di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang seharusnya menjadi contoh bagi penyidik lainnya, namun malah turut dalam perbuatan yang menyalahi ketentuan perundangan dan mengibatkan perilaku sistem dan atau sistem menjadi tidak profesional mestinya atau bertindak tidak sesuai dengan ketentuan. Kenapa yang meringankan? 1. Terdakwa telah mengabdi kepada negara dan pernah berprestasi sebagai penerima penghargaan di Indonesia dan lulusan akpol terbaik tahun 2010, dan terdakwa dalam masa tugasnya tidak terdapat hal-hal yang bahwa terdakwa mempunyai kinerja yang bagus dan sehingga terdakwa dapat diharapkan mampu memperbaiki perilakunya di kemudian hari dan dapat melanjutkan karirnya. Terdakwa bersikap sopan selama proses pemeriksaan dan terdakwa masih muda serta mempunyai tanggungan keluarga.
Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besar akan disebutkan dalam putusan di bawah ini. Memperhatikan pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tentang Kementerian Pidana serta peraturan penanganan bersangkutan. Mengadili, berdiri. Satu, menyatakan terdakwa Irfan Widianto SH/SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. Dua, menjatuhkan pidana pada terdakwa Irfan Widianto SH/SIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda sejumlah 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa akan diganti dengan pidana kurang selama 3 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan pada terdakwa di proses yang dijatuhkan. 4. Menetapkan tetap berada dalam tahanan. 5. Menyatakan barang bukti berupa 1. Satu buah kardus digital video recorder warna putih dan garis biru abu-abu dengan merek Gilen Security model GFDS dan seterusnya dengan serial number 97042 dan seterusnya hingga barang bukti nomor 55 berupa 1 unit flash disk merek SanDisk warna merah hitam berkapasitas 32 GB dengan nomor seri BM21 dan seterusnya berisi screen capture dan seterusnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. 6. Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.